Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu yang sudah mengadakan kegiatan ini dan Bapak Ibu sebagai teman-teman saya hari ini, sebagai mahasiswa saya hari ini sudah hadir. Sudah makan siang semuanya? Sudah. Masih ngantuk ya, lemes? Iya. Apa perlu pijat sebelah kayak pelatihan-pelatihan ini? Nggak usah ya? Ya karena ya ini sebenarnya mata kuliah teoritik ya, tapi jamnya siang, jadi mungkin agak kurang tepat ya. Tapi kalian bisa protes ke Kaprodi mungkin ya, kalau misalnya mau digeser jamnya silakan ke Kaprodi masing-masing. Selamat datang di mata kuliah arsitektur kontemporer. Jadi ini sederhana sebenarnya, arsitektur dan kontemporer ya. Ini rasanya kalau bukan arsitektur, bukan desain bisa mengikuti lah harapannya ya, karena ini tentang pengetahuan global sebenarnya. Jadi ini mata kuliah wajib semester 5 di KSKS. Saya dan Bu Novi sebagai pengembang FRS-nya. Baik, lanjut. Jadi ini singkat ya, deskripsi singkat bahwa mata kuliah itu intinya adalah memperluas. Jadi kita tidak mendalami, mungkin mendalami, tapi kita lebih banyak menambah wawasan, memperluas wawasan kita. Apa yang ditambah yaitu teori dan prinsip mengenai arsitektur kontemporer bla bla bla. Ini intinya adalah verbnya adalah memperluas. Jadi kita mencoba menambah wawasan, yang ditambah adalah mengenai teori dan prinsip. Nah sebenarnya untuk apa? Sebenarnya kalau arsitektur itu kan erat kaitannya dengan desain ya. Jadi puncaknya itu adalah perancang ya. Perancang itu kan dua sisi ya, kognitif iya, psikomotor iya, mungkin dua-duanya. Jadi memang kita akan kalau misalnya kita belajar teknik minggu kemarin ya, itu adalah levelnya itu memang banyak yang di-create. Tetapi tentunya perlu mata kuliah yang diminta untuk kayak suplemen gitu ya, untuk supaya lebih memperkaya pengetahuan desain. Jadi mata kuliah ini itu akan lebih berat kepada cognitive domain, yang dimana kita mungkin tidak akan banyak membahas tentang evaluasi dan create, tapi kita akan lebih berat kepada analyze. Jadi berpikir kritis, menganalisis, melihat sesuatu, sikap itu menjadi penting pada mata kuliah ini. Dan juga tentunya ada psikomotorik, tapi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan tugas dan lain-lainnya. Ya ini CPL-nya mungkin bisa dibaca di classroom-nya masing-masing. Yang penting adalah di sini sudah sangat jelas membagi antara sikap, kemudian pengetahuan sebagai core utamanya, dan keterampilan umum serta keterampilan khusus. Yang dimana kemudian CPMK-nya juga sudah jelas bahwa dalam CPMK membagi lebih berat kepada kognitif, karena memang itu adalah titik berat pada mata kuliah ini. Kita akan menggunakan materi sebagai materi teoritik sehingga kognitif itu menjadi lebih penting. Walaupun sebenarnya psikomotor juga tetap menjadi capaian yang harus dituju pada teman-teman mata kuliah ini. Ini 16 minggu kita akan melakukan hal ini. Silakan bisa dicek di mana? Oh nggak bisa. Di classroom-nya ya. Jadi saya coba mendemonstrasikan classroom ya. Di classroom ini saya membagi ada semua, mulai dari daftar pustaka, buku-buku yang harus dibaca sudah saya sediakan. Kemudian blog ya, blog materi. Jadi tadi kan saya ada 3 blok materi dan 2 exercise. Jadi 3 blok materi itu berbicara mengenai teori sejarah dan lain halnya. Jadi silakan dilihat di pada classroom-nya masing-masing. Dan saya kembali ke slide dengan bobot penilaian sekian ya. Jadi ini sebenarnya blok pertama dan kedua dan ketiga ini hampir mirip ya, sehingga angkanya tidak seberapa berbeda. Itu kita banyak melihat kasus, kita banyak melihat fenomena yang terjadi. Kemudian di 2 blok terakhir kita akan exercise bagaimana dengan pengalaman kita belajar itu kita punya fondasi berpikir seperti apa sih, kita punya struktur berpikir seperti apa sih, itu yang menjadi penting dalam mata kuliah ini. Ya ini mungkin sedikit ya mata kuliah pengantar. Jadi dalam minggu pertama kita akan mencoba membahas sedikit sebenarnya bagaimana sih sebenarnya yang saya bicarakan mengenai struktur berpikir, mengenai cara berpikir itu seperti apa. Saya akan membawa contoh mengenai Menara Eiffel ya. Ini rasanya semua tahu ya, karena ini termasuk arsitektur yang sangat populer dan juga masuk kepada klasifikasi kontemporer, yaitu lebih dari arsitektur yang populer pada lebih dari abad 20. Kemudian saya ada satu pertanyaan tematik, bagaimana jika Menara Eiffel ini menaranya dihilangkan? Ya, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apakah kalian berasa tetap di Paris ataukah tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ikon yang Oh, coba angkat tangan mahasiswanya.
Iya, saya Ya, Bu Ama, Ama. ya mungkin akhirnya tidak terasa seperti di Paris karena ikonnya Paris kan selama ini adalah Menara Eiffel. Kalau misalnya itu ditiadakan, maka vibe-nya mungkin akan berubah karena tidak ada ikonnya. Berubah ya, oke. Kita coba aja ya. Silakan kita akan pretest sedikit kali ya. Sekaligus kita berdiskusi karena sebenarnya metode pembelajaran pada kuliah ini itu lebih banyak diskusi daripada kalian hanya mendengarkan ceramah. Belum di play ya? Harus multitasking ya. Ya ini tuh micro teachingnya mayoritas mahasiswa ya, jadi mahasiswa banyak perempuannya, jadi sekaligus mengingatkan kepada kondisi real di lapangan ya, bahwa banyak mahasiswa di departemen arsitektur. Oke, ini ya ini ada percutiannya. Kemudian apakah pengalaman ruang seperti di lokasi Eiffel Tower? Jadi ketika tower itu dihilangkan, apakah pengalaman ruangnya itu kita berasa di Paris atau Eiffel Tower? Tentu tidak. Sesuai jawaban harapan yang sesuai jawaban yang saya harapkan ya. Oke, kita pause dulu ya. Ya, multitasking. Nah, saya akan membahas sedikit kenapa Eiffel Tower ini menjadi penting gitu ya. Yang pertama adalah Eiffel Tower ini adalah objek arsitektur ya. Sedangkan domain ilmu pengetahuan besarnya itu sebenarnya adalah ilmu arsitektur. Jadi kenapa kita itu belajarnya itu adalah objek, itu menjadi penting karena sebenarnya objek itu mempunyai relasi terhadap sekitarnya, entah itu konteks, lingkungan, sosial, budaya dan segala macam halnya. Tetapi kalau kita membicarakan arsitektur itu tentunya adalah semua ini gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa melepaskan objek arsitektur dengan apa kondisi yang dihadirkan tersebut. Sehingga kalau misalkan teman-teman hanya belajar desain, tentunya itu bukan sebuah yang diharapkan CPL kita gitu. Itu tidak diharapkan kepada profil lulusan kita. Karena kalau misalkan mau hanya mendesain, tentunya ada banyak hal ya. Tentunya harus melanjutkan ke profesi, kemudian atau mungkin mengambil ke diploma dan lain-lainnya. Tapi karena kita domain adalah sejarah, profil lulusan yang diharapkan adalah mampu berpikir arsitektur. Jadi itu yang menjadi penting ya. Kita tidak mungkin melepaskan objek dengan lingkungan atau konteksnya. Itu kenapa kita mempelajari keseluruhannya. Kalau teman-teman belum tahu mungkin ya, jadi tadi kan ada komentar dari Ama ya, mahasiswa angkatan 2016 ya, mengatakan bahwa tidak ada ikonnya gitu kan. Padahal fakta menyebutkan dari segi formal itu bentuk ya, atau eksplorasi massa ya. Di tahun 1990 itu Paris tidak tidak mengharapkan bahwa ini akan menjadi ikon. Tetapi yang dilakukan oleh Paris adalah pada saat itu adalah ada fenomena revolusi industri, kemudian eksplorasi material besi sedang digaung-gaungkan karena mass production. Arsitek Gustave Eiffel ingin melakukan eksperimentasi mengenai besi yang pada saat itu belum ada atau jarang. Dia punya pemikiran bahwa gimana kalau kita buat besi setinggi 300 meter. Akhirnya dibuat. Kebetulan pada saat itu Paris itu sedang mengadakan pameran 100 tahun revolusi Paris atau 10 tahun saya lupa, sehingga dibuatlah bangunan ini yang ternyata 10 tahun setelahnya ketika bangunan jadi baru dicarikan fungsinya. Jadi bayangkan ya, dia hanya ingin eksperimentasi material, kemudian dia baru mencarikan fungsinya kira-kira apa yang bisa untuk tower setinggi ini. Akhirnya digunakanlah menjadi antena radio dan transmisi telekomunikasi militer. Fungsi ya, tadi yang pertama kita belajar tentang bentuk formal, kedua kita berbicara tentang fungsi, yang ketiga ternyata 1960 dan sekitarnya itu barulah menjadi ikon kota, menjadi identitas, bahkan menjadi simbol kebanggaan nasional ya. Jadi tidak hanya Paris tapi juga sekitarnya, dan juga menjadi poros ekonomi serta turisme yang terjadi di sana. Artinya dari yang tadi itu awalnya hanya eksplorasi material dan lain-lainnya itu sampai berdampak kepada sosial dan environment. Dan itu yang kita rasakan sekarang kan. Kita mungkin ingin ke Paris, mungkin apa ya, kalau di TikTok itu kalau orang ngelamar tuh kan banyak di Paris kan ya, di Paris masakin cincin, foto belakang Paris, itu kan impactnya kan ya. Sehingga kita tidak bisa hanya melihat itu, dan kita juga tidak hanya bisa melihat
tower itu hanya sebagai tadi itu ya eksperimentasi, tapi kita harus membaca ini sebagai sebuah yang holistik. Dan itulah yang akan kalian pelajari satu semester depan, selama 15 minggu depan. Kalian belajar studi kasus, kalian belajar fenomena, sehingga kalian tahu betul ketika kalian melihat sebuah fenomena, kalian melihat objek arsitekturnya, kalian tahu value atau makna dari fenomena tersebut. Bahkan, kembali ke ya, kuis tadi ya. Oke, ini nggak usah. Nah ini, apakah Anda pernah memiliki benda-benda ini? Iya benar, bisa jawab ya. Apakah Anda kayak misalkan apa namanya gantungan kulkas gitu ya kan, gantungan kunci, miniatur, kaos, tas, itu kan banyak banget yang bergambar Paris gitu. Artinya kita tadi berbicara mengenai sejarah tentang eksperimen, kemudian dia difungsikan menjadi antena, kemudian dia berdampak terhadap turisme, sampai yang menurut saya yang paling membagongkan itu adalah dia itu sampai bisa digunakan sebagai simbol. Bahkan kalau misalkan ada baju itu ya, dia nggak pakai gambar real Paris, tapi dia pakai tipografi misalkan, atau dia hanya motif, itu kita bisa mengidentifikasi bahwa itu Paris. Itu kan artinya ketika kita bisa mengidentifikasi sesuatu, itu kan sebenarnya ada paradigma yang berjalan kan. Nah, paradigma itulah yang dituliskan kepada JPNK. Kenapa akhirnya paradigma itu penting? Tentang pola pikir, tentang struktur berpikir, tentang cara berpikir, itulah yang menjadi penting dalam mata kuliah ini. Oke. Lagi, ya ini tadi ya tentang jadi 2000 sekian itu akhirnya meledak di mana-mana mengenai merchandise gitu ya. Ini yang tadi saya bilang kita hanya bisa mengidentifikasi dari siluet misalnya kan, siluet ya. Kita tahu bahwa itu Paris, itu kan akhirnya dia menjadi ikon kan, ikon, simbol dan lain-lainnya. Ikon itu kan berkaitan dengan paradigma itu tadi. Nah, tujuan dari mata kuliah ini itu adalah kalian memiliki refleksi dan sikap kritis. Jadi kalau mahasiswa itu kan harus punya stand position ya, dia mau menyatakan A atau menyatakan B itu berdasarkan apa sih? Ya berdasarkan dari yang kalian pelajari itu. Nah, karena kita dengan adalah arsitektur, yang kita baca adalah objek arsitektur. Walaupun akhirnya yang menjadi luaran itu nanti itu adalah laporan dan juga presentasi. Karena kalian mempelajari sesuatu kan mendapatkan apa sih value-nya itu. Jadi refleksi dan sikap kritis mengenai penulisan arsitektur. Ya mungkin itu ya 3 SKS kita, walaupun hanya 15 menit mungkin nggak sampai. Jadi saya akan menutup dengan salah satu kutipan dari Pak Gunawan Cahyono di tahun 2002 mengatakan bahwa sesungguhnya arsitektur itu tak tampak. Jadi yang kita lihat ini tuh sebenarnya itu hanyalah sebuah manifestasi dari desain arsitektur. Tapi arsitektur itu nggak tampak. Arsitektur adalah space, arsitektur adalah ruang, ya. Oleh yang tampak adalah karya yang menghasilkan objek. Jadi yang tampak itu adalah objeknya. Oleh sebab itu, arsitektur dapat kita pelajari melalui objeknya untuk tahu nilainya. Nah itu ya, karena yang paling adalah bangunan. Yang kedua, tentu ketika kita mencoba membuka luas batas kaji kita, itu kan akhirnya kita bisa belajar banyak mengenai pengetahuan serta keterampilan. Jadi kita belajar keterampilan itu untuk desain, tapi untuk suplemennya itu kita butuh pengetahuan ya, itu dari mata kuliah teoritik. Salah satunya adalah refleksi mengenai sudut kontemporer. Dari situ kita dapat merinci kembali makna yang dibagikan. Artinya apa? Intinya adalah tentang meaning ya, tentang meaning, tentang tadi ya, meaning itu kan macam-macam ya, ada kumpulan dari function, forma dan lain-lainnya. Bisa jadi meaning itu adalah tentang memori orang itu ketika datang ke sana atau segala macam halnya. Ya teman-teman ya, apakah ada diskusi? Jadi saya akan mencoba diskusi ya, mungkin beberapa pertanyaan ya, karena rasanya kita lebih banyak SCL ya, student centered learning ya. Maka diskusi, kalau tidak ada diskusi mungkin saya akan memberikan topik diskusi mungkin ya. Boleh ya. Jadi dengan kalian belajar hal ini, kalian mencoba mempelajari objek, kemudian kalian tahu meaningnya apa atau pemikirannya apa. Tentunya kalian mempunyai sikap kritis, itu kan yang diharapkan ya. Kalian punya sikap kritis, kalian bisa merefleksikan sesuatu. Bahkan ketika kalian melihat fenomena, kalian tuh punya standpoint. Ini sebenarnya kayak gimana sih? Jadi ada beberapa hal ya, ada refleksi, kemudian bisa lewat apresiasi, bisa lewat kritik, bisa lewat opini ya.